Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan dari Simplex. Jadi saya ulang lagi, di minggu yang lalu Anda sudah diberikan materi tentang metode Simplex, cara menyelesaikannya dalam bentuk tabel ya. Sebelumnya di minggu ketiga Anda sudah diberikan juga metode Simplex dalam bentuk kanonik atau dalam bentuk aljabar. Nah, tapi intisarinya selalu sama, bahwa kalau kita diberikan model ya, linear programming, di mana modelnya biasanya kita tuliskan dengan, kalau yang dibahas di soal atau di contoh adalah maksimisasi z cx begitu, subject to matriks koefisien teknik ax kurang dari sama dengan beta, maka tahapannya selalu sama. Jadi yang pertama adalah mengubah ke dalam bentuk standar. Yang kedua adalah di sini Anda kemudian akan melakukan penentuan solusi awal atau solusi basis layak yang di awalnya. Kemudian Anda akan menentukan mana variabel yang masuk basis. Sebelumnya di sini kita cek dulu, ini kita cek optimalitas ya, berdasarkan vektor C bar yang ada di baris paling bawah ya. Jadi vektor C bar ini merupakan hal yang sangat penting. Baru kemudian Anda masuk menentukan variabel masuk basis. Kemudian Anda menentukan variabel keluar basis dan begitu terus. Pada saat Anda mengecek baris C bar dan semuanya sudah optimal, maka di situ Anda berhenti iterasinya dan mendapatkan solusi yang optimal. Nah, kira-kira seperti itu yang kita bahas ya. Jadi itu merupakan sebuah hal yang penting, dan logika ini yang akan kita bawa terus sampai nanti Anda selesai kuliah penelitian operasional 1. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai basis layak ya. Ada apa saja? Yang pertama adalah mengapa topik ini diberikan. Jadi pada saat Anda mengubah ke dalam bentuk standar, tidak serta-merta basis layak di awal solusi itu langsung didapatkan ya. Dalam beberapa kasus, terutama kasus di sini saya tulis kasus minimisasi, solusi basis awal layak itu tidak langsung didapatkan. Nah, maka di sini kita memperkenalkan beberapa tekniknya. Misalnya, nanti yang pertama Anda menentukannya dengan menggunakan variabel semu. Konsepnya ini mirip dengan pada saat kita membahas variabel semu yang dipakai pada saat mengubah ke dalam bentuk standar ya. Kemudian nanti akan menggunakan metode Big M. Metode Big M nanti juga akan kita bahas pada saat misalnya nanti Anda masuk ke materi tentang transportasi dan juga penugasan atau assignment. Kemudian Anda masuk ke metode 2 fase. Jadi dua teknik ini biasanya yang banyak dipakai kalau Anda ingin menentukan begitu ya. Anda ingin menentukan basis layak yang awal pada saat permasalahan Anda tidak memiliki basis awal yang layak tersebut. Dan nanti kita akan berikan beberapa permasalahan dalam linear programming, terutama pada kasus basis awal yang layak tadi. Nah, di kuliah ini secara materi tidak terlalu banyak, karena saya tidak hendak mengulang lagi algoritma yang sudah diberikan tentang Simplex. Justru tugas Anda adalah setelah menyimak video saya, segera melakukan latihan. Jadi paling tidak contoh yang ada di slide-slide ini sudah bisa Anda kuasai dengan baik. Saya peringatkan, kalau Anda tidak lancar menggunakan algoritma Simplex dalam tabel, kemungkinan besar Anda akan kesulitan memahami ini. Jadi nomor satu adalah Anda harus lancar dulu menggunakan algoritma Simplex dalam bentuk tabel. Dan kalau Anda ingin lebih lancar lagi, maka
pahami logikanya dari mulai simplex yang aljabar itu. Oke? Sekarang kita bahas yang pertama tentang variabel semu. Jadi bagaimana hubungan antara solusi basis awal layak dengan variabel semu. Nah, solusi basis layak awal ini bisa kita dapatkan dengan trial dan error gitu ya. Artinya Anda bisa saja melakukan coba-coba begitu. Sudah Anda tetapkan satu untuk pembatas yang ke satu. Anda pilih misalnya XI. Anda pilih XI plus 1 untuk pembatas yang kedua dan seterusnya. Sampai pembatas yang ke N. Berarti ini adalah XI plus N min 1. Tapi bayangkan memilih kombinasi semacam ini tentu saja menjadi cukup merepotkan. Sehingga di sini yang akan kita gunakan adalah bagaimana Anda bisa menggunakan variabel semu atau yang disebut sebagai artificial variable ya. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh penggunaan variabel semu ini. Oke. Sekarang bagaimana kalau saya punya permasalahan programa linear yang demikian? Misalnya saya punya sekarang Z sama dengan 4X1 ditambah X2 begitu ya. Dengan pembatas-pembatasnya kita punya yang demikian. Maka tentu saja di sini kita bisa ubah menjadi pembatas yang tersebut. Kalau kita mau tuliskan ke dalam bentuk standar, maka ini adalah 3X1 ditambah X2 sama dengan 3. Ini adalah 4X1 ditambah 3X2. Karena ini lebih besar sama dengan, maka sudah pasti di sini kita kurangkan dengan X3 ya. Mengapa demikian? Anggap yang di ruas kiri ini dia lebih besar sama dengan 6. Katakanlah 7. 7 supaya Anda bisa sama dengan ke 6, maka dia harus dikurangi sebuah bilangan positif. Maka di sini asal usul mengapa kita memakai pengurangan ya. Jadi tidak ada yang dihafalkan di sini, semua bisa kita tarik logikanya. Ini akan sama dengan 6. Kemudian ini adalah X1 ditambah 2X2. Karena dia kurang dari sama dengan, anggap yang di sini katakanlah 3. Supaya bisa sama dengan 4, maka harus Anda tambah bilangan positif. Jadi kita punya X4 sama dengan 4 dan seterusnya. Maka di sini X1, X2, X3 dan X4 itu lebih besar dari 0. Nah, tapi kalau Anda lihat di sini, kita memiliki persoalan. Ada beberapa persamaan yang tidak memiliki basis awal yang layak. Kalau kita lihat sekarang, yang hanya memiliki basis awal yang layak hanya persamaan terakhir atau persamaan ketiga yang sedang saya sorot ini, yaitu adalah kita punya X4. X4 atau saya bentuk dalam lebih rapi ya supaya Anda nggak pusing baca tulisan saya. Di sini X4 adalah atau persamaan ketiga adalah satu-satunya persamaan yang memiliki basis awal yang layak. Karena X4 ini nilainya 1 di persamaan 3 ini dan 0 di dua persamaan yang lain. Jadi ini oke. Dia memiliki basis awal yang layak. Sehingga kita dapatkan solusinya untuk pembatas yang ketiga ini X4 tentu saja sama dengan 4 ya. Karena yang lain kita anggap sebagai non basis, misalnya begitu. Tapi bagaimana ini misalnya dengan X3 gitu? Kalau ini tentu saja bukan merupakan sebuah variabel basis. Karena nilainya di sini adalah min 1, sementara di sini 0 dan 0. Sementara syarat variabel basis adalah tepat di satu persamaan nilainya dia sama dengan 1, dan di persamaan yang lain nilainya sama dengan 0 ya. Jadi kira-kira demikian. Oke. Kemudian di sini ya,
Bagaimana kemudian, atau saya bahas dulu. Anda mungkin berpendapat begitu ya. Bagaimana kalau di persamaan 2 ini kita kalikan dengan min 1, sehingga bisa menjadi variabel basis kan, yaitu 4 min 4x1. Ini bukan ditambah tapi dikurang ya, dikurangi 3x2 plus x3 sama dengan min 6. Nah, memang betul, kalau Anda kalikan dengan min x1, dia akan menjadi variabel basis. Tapi kan kalau kita berbicara pada sistem persamaan ekuivalen kan tidak bisa begitu. Kalau ini Anda kalikan dengan min 1, yang di bawahnya kan juga, sehingga menjadi min x1, min 2x2, min x4 sama dengan min 4. Sehingga dalam hal ini persamaan kedua menjadi basis, tetapi persamaan ketiga malah menjadi non basis. Jadi ini tidak menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, sekarang min x3 ini bukan variabel basis. Begitu pula yang di persamaan 1, x1 jelas bukan merupakan variabel basis ya. x2 juga bukan merupakan variabel basis, karena kalau kita lihat x1 vektornya adalah 3, 4, 1. x2 vektornya adalah 1, 3, 2. Yang variabel basis hanya x4 yang vektornya adalah 0, 0, 1. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana cara kita supaya mendapatkan solusi basis awal yang layak? Nah, maka kita bisa menambahkan variabel semu yang baru, yaitu apa? X5 dan juga X6. Sekarang ada penambahan, kalau begini tentu saja menjadi variabel basis. Karena kalau kita lihat sekarang, X5 nilai vektornya adalah 1, 0, 0 ya. X6 vektornya adalah 0, 1, 0. X4 vektornya adalah 0, 0, 1. Nah, kira-kira demikian. Ini merupakan cara agar Anda memiliki basis awal yang layak. Sehingga kalau dalam kasus ini kita akan dapatkan solusinya. Yang awal layak adalah X4 sama dengan 4, X5 sama dengan 3, X6 sama dengan 6. Dan X1 sama dengan X2 sama dengan X3, dia nilainya adalah 0. Karena dia yang di sini merupakan variabel non basis. Jadi kira-kira demikian pada saat kita membahas bagaimana menentukan solusi basis awal yang layak. Oke? Nah, sekarang jadi variabel semu merupakan variabel negatif yang ditambahkan pada ruas kiri untuk setiap persamaan yang tidak memiliki solusi basis awal. Mengapa tidak ditambahkan di persamaan yang ketiga? Karena dia sudah memiliki solusi basis awal yang layak. Dalam hal ini adalah X4. Tetapi di persamaan yang ke-1 dan persamaan yang kedua dia belum memiliki. Sehingga Anda tambahkan X5 dan juga X6 supaya dia bisa memiliki solusi basis awal yang layak. Nah, variabel semu ini berperan sebagai variabel sisipan ya, sama seperti pada saat Anda membahas menggunakan metode simplex. Karena dia merupakan variabel sisipan, tentu saja menjadi di sini tidak kita pilih ya. Ingat, kasus kita di sini adalah kasus minimisasi. Oke? Nah, jadi dia tidak memiliki arti fisik pada permasalahan awal. Nah, karena dia tidak memiliki arti fisik, maka tentu saja di dalam iterasinya tersebut, pada saat sudah dicapai kondisi optimal, maka Anda harus memaksa variabel semu tersebut untuk dapat bernilai 0. Ya, karena kalau dia terpilih kan aneh.
Maka mau tidak mau, variabel semu yang kita pilih di dalam bentuk X5 dan juga X6, dia harus bernilai 0. Karena tujuan kita tidak hendak memilih X5 dan X6 itu. Dia dipakai untuk membantu supaya supaya Anda bisa menyelesaikan solusi ini, solusi yang tidak memiliki solusi basis awal yang layak ini. Ya, kira-kira demikian. Oke. Nah, bagaimana kemudian caranya supaya bisa memaksa variabel semu itu tidak terpilih? Sekarang ibaratnya, kalau permasalahan saya adalah masalah maksimisasi, nanti akan saya jelaskan begitu ya. Bukan yang ini. Nah, ini. Sekarang ini adalah pembatas. Ini kita meminimumkan Z sama dengan 4X1 ditambah X2. Itu ya. Itu adalah tujuan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya X5 dan X6 ini tidak terpilih? Ya. Maka di sini Anda bisa melakukannya dengan memberikan koefisien bilangan yang sangat besar, yang kita sebut sebagai big M. Nah, M ini dipakai sebagai penalti. Contohnya apa? Ibaratnya, saya memiliki dua buah titik asal, 1, 2, menuju titik tujuan A dan B. Maka tentu saja ini ada peluang jalan ke sini, 2 ke A dan 2 ke B. Tujuan Anda adalah Anda ingin meminimasi Z. Dia merupakan biaya dari titik asal I ke titik tujuan J. Ini sigma ya. Sigmanya 2 kali. Atau saya hapus. Sekarang Z sama dengan sigma 2 kali. Dia meminimumkan biaya transportasi dari titik asal I ke titik tujuan J dengan memilih XIJ ya. Ini agak lebih cepat ya dari awal. Ini seharusnya dijelaskan nanti, tapi supaya memberikan ilustrasi. XIJ bernilai 1 kalau jalur itu Anda lewati, 0 kalau jalurnya tidak Anda lewati. Ya. Sekarang katakanlah tujuan kita kan ingin meminimasi biayanya tersebut. Sekarang kalau misalnya link ya atau busur dari simpul 1 ke simpul A itu saya berikan bilangan M biayanya. Sementara kalau yang lain katakanlah ini 3, kemudian ini 2, ini katakanlah 3,5 gitu ya. Sementara ini adalah bilangan M. Misalnya saya berikan nilainya adalah 10.000. Ya. Satuannya misalnya dolar gitu. Tentu saja kalau dalam kasus seperti ini di mana tujuan kita adalah meminimasi biaya totalnya, maka link yang menghubungkan antara yang menghubungkan antara simpul 1 dengan simpul A tidak akan pernah terpilih karena biayanya sangat besar sekali. Ya. Jadi kalau saya satu ini harus menuju salah satu di antara A atau B, maka saya pasti menuju ke B. Dan dengan begitu, saya di sini yang 2 kalau saya tidak boleh pergi ke B juga, saya akan menuju ke A. Nah, kira-kira demikian. Ini karena Anda memberikan koefisien biaya yang sangat tinggi dari simpul 1 ke simpul A tersebut. Inilah konsep dari metode Big
M. Ya. Ini merupakan sebuah konsep yang sangat menarik. Jadi, tentu saja di sini kemudian kita bisa memberikan koefisien bernilai M untuk variabel-variabel semu yang sudah kita tambahkan di tahapan sebelumnya. Jadi kira-kira itu ya konsep dari metode Big M-nya tadi. Jadi supaya dia tidak terpilih, maka Anda memberikan koefisien fungsi tujuan yang sangat besar. Karena masalah kita adalah minimisasi. Nah, sekarang bagaimana kalau masalah kita adalah masalah maksimisasi? Maka untuk masalah maksimisasi, di sini tentu saja Anda memberikan koefisien biaya yang sangat kecil ya, atau minus M. Dalam kasus ini kalau misalnya Anda ambil tadi M-nya adalah 10.000, maka minus M-nya adalah minus 10.000. Nah, itu kira-kira contohnya. Di situ mengindikasikan bahwa kita bisa menggunakan metode Big M ini untuk mencari solusi yang tidak memiliki basis awal yang layak, ya, kira-kira demikian. Kemudian kita masuk ke contoh pertama, di mana di sini dijelaskan dengan metode Big M. Ya, tadi saya contohkan bahwa metode Big M itu adalah sebuah metode yang mana Anda memberikan koefisien fungsi tujuan yang sangat besar ya kalau untuk masalah minimisasi. Kalau untuk masalah maksimisasi, maka Big M-nya adalah minus M. Berarti koefisien fungsi tujuan yang sangat kecil. Oke. Tadi sudah kita bahas bahwa di sini variabel semuanya Anda melakukannya dengan memberikan sebuah penalti dengan suatu bilangan yang sangat besar pada fungsi tujuannya itu. Nah, sehingga apa? Di sini metode simpleknya tujuannya adalah Anda ingin membuat variabel semuanya itu tidak ekonomis sehingga dia tidak akan dipilih, tidak dipertahankan. Nanti kita akan lihat contohnya pada saat Anda membahas dengan tabel simpleknya. Ya, ini adalah tadi kita sudah membahas bahwa untuk masalah yang sifatnya minimisasi, maka Anda memberikan koefisien fungsi tujuan dengan bilangan M. Kalau untuk masalah maksimisasi, Anda memberikan koefisien fungsi tujuan dengan bilangan minus M. Dimana M ini adalah bilangan yang sangat besar ya. Jadi kalau ini adalah 10.000, maka untuk masalah maksimisasi katakanlah Anda bisa memakai minus 10.000. Oke? Contohnya ini, tadi kita sudah mengubah dalam bentuk standar, kemudian kita menambahkan dua variabel semu. Kalau Anda lihat di sini, sekarang kita melihat bahwa di sini kita sudah memberikan koefisien fungsi tujuan dengan nilainya itu adalah M ya, supaya dia tidak terpilih. Ya, jadi ini konsepnya tadi. Karena masalah kita adalah masalah minimisasi. Dengan cara seperti ini, maka Anda akan diajarkan untuk memodifikasi tabel simpleknya tersebut supaya X5 dan X6 ini tidak terpilih di dalam permasalahan kita ini ya. Sekarang bagaimana kemudian cara kita mengubahnya ke dalam tabel template? Maka yang pertama kita lihat satu persatu ya. Kita punya tadi koefisien fungsi tujuan adalah Z sama dengan 4X1 ditambah X2 ditambah M X5 ditambah M X6. Nah, maka ini adalah cara Anda menerjemahkannya. Ini 4, ini 1, X3 dan X4 karena dia juga merupakan variabel semu yang awal ya. Maka tentu saja nilainya adalah 0.
Ini adalah variabel semu yang kita tambahkan berikutnya setelah menambahkan X3 dan X4. Jadi awalnya tadi kan kita nambahin ini dulu, tapi setelah nambahin X3 dan X4 ternyata juga tidak didapatkan solusi basis awal yang layak. Sehingga kemudian Anda melakukan penambahan untuk X5 dan X6. Sehingga fokus kita menambahkan dengan koefisien M itu atau koefisien yang sangat besar di sini adalah untuk variabel semu yang ditambahkan pada tahap berikutnya. Oke? Nah, itu adalah caranya, ya. Jadi di sini saya rasa sudah sangat jelas. Tadi saya ulang lagi. Yang disebut sebagai CJ di sini ya. CJ-nya di sini adalah kita berbicara koefisien fungsi tujuan untuk seluruh variabel, baik variabel awal, variabel semu yang kita tambahkan pertama, atau variabel semu yang kita tambahkan berikutnya. Ya. Nah, berikutnya di sini bagaimana kemudian cara kita menuliskan pembatas-pembatasnya atau koefisien teknisnya. Kalau kita lihat di sini yang pertama adalah 3x1 ditambah x2, kita tuliskan 3x1 ditambah x2 plus x5 sama dengan 3, ya. Kemudian pembatas yang kedua adalah 4x1 plus 3x2 min x3 plus 3x2 min x3 plus x6 sama dengan 6. Oke. Yang terakhir adalah x1 plus 2x2 x1 plus 2x2 plus x4 sama dengan 4. Oke? Maka di sini cara kita menerjemahkannya adalah tentu saja ini 3 1 x3 tidak ada di persamaan 1, x4 juga tidak ada di persamaan 1, x5 x6 juga tidak ada di persamaan 1. Kemudian yang di sini adalah 4, kemudian 3 min 1, kemudian x4 adalah 0, x5 adalah 0, x6 ada 1, dan di sini ada 6. Ya. Kemudian yang di sini ada x1 2, yang di sini adalah 0 karena tidak ada x3 di persamaan ini. Kemudian x4 di sini adalah 1, tidak ada x5, tidak ada x6, maka 0, dan ini adalah 4. Dan itu saya rasa sangat jelas begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian cara kita mengetahui atau mengisi mana variabel basisnya? Nah, kalau dari keterangan ini tentu saja variabel basisnya yang pertama adalah x5, ini kan, karena dia bernilai 1 di persamaan 1 dan 0 di persamaan yang lain. Kemudian ada x6, ini sama nilainya 1 di persamaan 2 dan 0 di persamaan yang lain. Kemudian di sini ada juga x4 dengan sama 1 dan 0 di yang lain. Maka di sini Anda sama. Anda yang pertama adalah menentukan baris C barnya terlebih dahulu. Berarti untuk yang ini, ya, untuk yang pertama ini yang saya sorot, maka dia merupakan CJ yang ada di x1 yaitu 4. Berarti kemudian dikurangkan dengan perkalian vektor M 0 dengan vektor kolom 3 4 1. Ya. Maka di sini kita dapatkan maka 3M 4M maka menjadi 7M. Ya. 3 6 4. Oke. Ya. Maksud oke, kita tulis yang ini dulu. Betul, yang ini maksud saya. Ini 4 min 7M itu adalah yang ini tadi saya tuliskan. Ini adalah 4 min 7M. Maka ini adalah 4 min 7M
Kalau yang ini tentu saja adalah 1 dikurangi M ditambah 3M adalah 4M, maka 1 min 4M. Di sini. Ya kan? 1 min 4M. Maka yang di sini tentu saja adalah 0 kita kurangkan dengan M, berarti adalah M ya. Ini 0 kita kurangkan dengan M, ini plus M, dan seterusnya. Oke. Di sini bisa dapatkan yang sisanya adalah karena dia di sini tidak ada apa itu namanya? Tidak ada nilainya, karena ini 0, ini juga 0, pasti di sini dia 0 semua. Bagaimana kemudian cara Anda mendapatkan nilai solusi ini awal ya? Maka juga Anda tinggal mengalihkan antara koefisien variabel basis ya, koefisien fungsi tujuan variabel basis dengan konstanta yang ada di ruas kanan. Ini 3M ditambahkan dengan 6M, maka akan menjadi 9M. Ditambahkan 0 akan menjadi 9M ditambah 0 adalah 9M. Ya. Nah, ini kemudian kalau Anda lihat penjelasannya, ini sama persis ya pada saat kita membahas dengan metode simplex dalam bentuk tabel tersebut. Jadi Z ini merupakan produk inner gitu ya, atau atau perkalian apa? Perkalian antara ini kita sebut sebagai CB ya pasti. Ini kita sebut sebagai CB atau koefisien fungsi tujuan untuk variabel basisnya tersebut. Dan ini dari apa? Koefisien ruas kanan atau right hand side dari tabel simplex yang sudah Anda pelajari tersebut. Maka disinilah cara kita mendapatkan 9M-nya tersebut. Ya. Koefisien fungsi tujuan relatif tadi yang sudah saya sampaikan. Maka di sini adalah di sini C bar J tersebut sama dengan CJ. Anda lihat C bar J sama dengan CJ dikurangi dengan yang ada di sini, kita kalikan dengan perkalian yang ada di sini. Maka contohnya adalah 4 dikurangi 7M. Ini 1 dikurangi tadi berapa? 4M ya, dan seterusnya. Jadi saya rasa itu sangat jelas. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan pada saat sesi tanya jawab di kelas. Oke? Nah, sekarang kita sudah berada di sini dan pertanyaannya adalah sama saja. Yang pertama adalah mana variabel yang perlu masuk basis. Ingat, permasalahan kita sekarang bukan lagi permasalahan maksimisasi. Tapi kita punya di sini bentuk awalnya sekali adalah Anda sedang mengerjakan permasalahan minimisasi. Jadi Anda ingin memilih X1 dan X2 sedemikian rupa supaya Z yang dihasilkan dari X1 dan X2 optimal tersebut akan bernilai minimum. Nah, maka logikanya Anda ingin mendapatkan Z yang sekecil mungkin. Maka yang saya sampaikan, baris C bar tersebut menunjukkan perubahan atau delta Z dari Z yang ada sekarang dengan Z sebelumnya, atau dibalik ya. Dari Z, iya betul ya, Z yang ada sekarang dengan Z sebelumnya. Maka kita berbicara delta Z adalah Z1, Z yang ada sekarang dikurangi Z sebelumnya. Atau kalau Anda berbicara iterasi itu adalah K, maka di sini adalah ZK dikurangi adalah ZK min 1. Ya. Misalnya sekarang kita berada pada iterasi 2, maka artinya delta Z-nya itu adalah Z2, Z pada iterasi 2 dikurangi adalah Z pada K-1 atau 2-1, berarti Z pada iterasi pertama. Nah, maka di sini di tabel 1 ini ya, yang kita pilih tentu saja yang memberikan delta Z yang paling negatif. Apakah 0? Tidak. Ya. Apakah M? Juga jelas tidak. Karena di sini kalau Anda memilih M, maka ini artinya adalah delta Z-nya justru sangat-sangat besar.
Padahal kita ingin mendapatkan solusi yang sekecil mungkin. Karena masalah kita adalah masalah maksimisasi. Maka ini jelas merupakan sebuah hal yang tidak mungkin kita pilih. Artinya apa? Nilai yang ada di sini 000 ini masih lebih baik daripada delta Z yang nilainya adalah M. Itu cara kita melakukan interpretasinya dengan sederhana. Bagaimana kemudian kalau misalnya ini adalah 4-7M dengan 1-4M? Sebetulnya secara gamblang Anda bisa tahu bahwa yang harus dipilih kalau untuk kasus maksimisasi tersebut tentu saja yang pengurangnya semakin besar. Dalam hal ini yang pengurangnya makin besar tentu saja adalah 7M dibandingkan dengan 4M. Maksudnya gimana? Katakanlah Anda tidak perlu mengambil M yang terlalu besar. Katakanlah M-nya adalah 100 saja. Kita ambil kasus yang pertama. Misalnya ini adalah 4-7M. Maka di sini adalah berarti 4-700 gitu kan? Maka nilainya adalah sebesar -696. Kemudian kita punya yang berikutnya 1-4M. Maka 1-400 adalah -399. Nah, terlihat memang pengurangannya lebih besar yang ini. Karena tujuan kita adalah tujuan untuk meminimisasi. Bahkan katakanlah misalnya yang nilai yang di sini menjadi lebih besar, nilainya menjadi 10 katakanlah ya. 10 dikurangi 400, nilainya masih -390. Masih jauh lebih besar daripada nilai yang ini. Artinya, tadi saya ulang bahwa kata kuncinya adalah memilih variabel yang masuk basis kalau masalahnya maksimisasi ya, adalah yang memberikan delta Z-nya itu paling kecil. Dalam hal ini adalah 4-7M. Itu kira-kira cara kita memilih gitu ya. Cara kita memilih mana yang paling bisa untuk masuk basis. Dalam hal ini adalah menjadi X1. Oke? Saya hapus dulu. Kalau kemudian kita sudah memilih X1 menjadi variabel yang masuk basis, ya. Dan Anda harus ingat lagi, kenapa sih kita memilihnya antara X1, X2 atau X3? Ya karena di iterasi yang sekarang ini, inilah variabel-variabel yang menjadi non basis. Kalau ini kan adalah variabel yang menjadi basis. Nah, sekarang X1 masuk basis, tentu saja harus ada variabel yang keluar basis, yaitu salah satu di antara X5, X6 dan juga X4 ini harus keluar basis. Bagaimana caranya? Kita sama saja pada saat minggu lalu akan menggunakan yang disebut sebagai rasio minimum. Aturan rasio minimum. Artinya apa? Di sini akan kita bagi, begitu ya. Akan kita bagi dengan konstantanya yang bersangkutan. Berarti yang di sini adalah kalau kita bagi dengan 3, maka akan menjadi 1. Kita bagi dengan 4 akan menjadi 1,5 atau 3/2. Kalau kita bagi dengan 1, maka akan menjadi berapa? 4 ya. Maka usahanya yang paling kecil adalah kalau di sini adalah 1. Maka sudah pasti di sini X5 yang akan keluar basis. Nah, sehingga di sini akan menjadi pivotnya. Nah, kemudian kalau dia menjadi pivot di sini di persimpangan antara X1 dan X5, maka sudah pasti di sini kata kuncinya sama, yaitu bagaimana Anda mengubah ini menjadi 1, di bawahnya 0, di sini 0, di sini juga 0. Ya. 1, 0, 0. Caranya adalah Anda perlu melakukan dengan operasi baris elementer. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama. Berarti yang di sini
supaya dia menjadi 1, kita bagi dengan 3 semua. Maka ini adalah 1 sepertiga, ya, 1 sepertiga, 0, 0 sepertiga, 0 sepertiga, 0, 3 dibagi 3 adalah 1. Bagaimana kemudian supaya 4 ini bisa menjadi 0? Maka 4 Anda kurangkan dengan atau Anda tambahkan dengan min 4, ya. Dan apa di sini hubungannya antara min 4 dengan 3? Maka di sini Anda bisa cari tahu. Saya tidak hendak membahas satu persatu, ya, karena justru di sini saya ingin mengetahui apakah Anda sudah cukup rajin untuk secara mandiri mencoba berlatih dengan operasi baris elementer. Kalau Anda sudah cukup rajin, pasti Anda bisa. Oke? Ini pun sama. Bagaimana kemudian supaya 1 ini bisa menjadi 0 dan seterusnya, ya. Ini pun sama supaya bagaimana 4 plus 7M ini bisa menjadi 0. Coba dipikirkan caranya. Intinya sama, ya, supaya dia bisa menjadi 0. Maka tentu saja di sini caranya adalah Anda kalau 4 min 7M sama dengan 0, maka di sini adalah caranya Anda menambahkan dengan apa? Min 4 plus 7M. Itu kan? Karena kalau kita coret maka akan menjadi 0. Di sini 4 dengan min 4, kemudian min 7M dengan plus 7M. Ya. Di sini berarti caranya adalah bagaimana kemudian hubungannya antara 3 supaya bisa menjadi min 4 plus 7M itu harus dikalikan dengan apa? Itu kira-kira yang kemudian menjadi patokannya untuk baris yang lain. Bukan untuk baris yang lain, untuk kolom yang lain di baris yang ini sama. Oke? Silakan dilakukan dengan operasi baris elementer. Pada saat di kelas saya tekankan lagi, Anda akan saya tes begitu, ya. Apakah Anda sudah cukup mengerti atau tidak dengan operasi baris elementer tersebut? Kalau Anda belum mengerti, berarti kemungkinan besarnya adalah Anda belum cukup banyak latihan. Nah, sekarang di sini kita menghitung dulu bagaimana Z-nya untuk problem yang belum, ya. Kalau ini untuk yang iterasi berikutnya, maaf. Nah, sekarang kita lihat, ya, iterasinya sekarang menjadi begini. Oh ya, betul. Kita hitung dulu. Sekarang tadi kita sudah bahas bahwa X1 akan menggantikan X5. Dia menjadi masuk basis. Ya. Maka kita pilih CB-nya seperti yang saya sudah jelaskan di kuliah-kuliah sebelumnya. CB-nya itu tidak pernah berubah. Maksudnya CB-nya itu berubah tapi selalu mengambil dari CJ. CJ-nya tidak pernah berubah di sini, maka X1 kalau dia menjadi variabel basis, Anda akan pilih dari yang ada di sini. Nilainya adalah 4, ya. Adalah 4 X1. Ini X6, nilainya masih M, X4 0. Maka dari mana nilai 4 plus 2M ini? Ya. Maka tentu saja Anda melakukan perkalian antara CB dengan konstanta yang ada di ruas kanan. Maka kalau kita kalikan 4 kita kalikan 1, 4 ditambah M kita kalikan 2M adalah 2M, maka menjadi 4 plus 2M. Sekarang solusi kita. Solusi awal kita adalah 9M. Masih sangat besar, ya. Sekarang solusi kita sudah turun. Dari awalnya 9M menjadi 2M dengan tambahan ada 4. Tapi 4 ini kan kecil, ya, dapat diabaikan. Nah, sekarang tujuannya adalah, ya, kita tidak ingin ada seperti yang sudah disampaikan di sini tadi. Kita tidak ingin mempertahankan variabel semu. Variabel semu yang ada di putaran kedua tadi, ya, X5 dan X6. Karena kita tidak ingin ada faktor M di dalam nilai fungsi tujuannya tersebut. Maka tujuan akhirnya adalah kita ingin membuang X6 ini. Nah, sekarang kita lihat di iterasi yang kedua ini siapa kemudian yang bisa masuk basis. Nah, sekarang kita lihat yang non basis mana saja. Berarti kan adalah X2 non basis, X3 non basis, kemudian X5 juga non basis.
Kalau yang lain kan basis semua ya. Nilainya 1 di satu persamaan, kemudian 0 di persamaan yang lain. Ini juga sama, 1 di persamaan, 0 di persamaan yang lain. Kira-kira begitu. Kalau kita lihat dulu sekarang, X3M nilainya positif. Tentu saja dia tidak menjadi kandidat ya. Buat apa? Di sini kan masalah saya adalah masalah minimisasi. Saya ingin mendapatkan nilai Z yang sekecil-kecilnya. Kalau saya memilih X3 yang masuk basis, justru saya akan mendapatkan Z-nya cukup besar. Sehingga ini menjadi sebuah pilihan atau opsi yang tidak masuk akal untuk saya pilih. Begitu pula kalau saya memilih X5 ini yang masuk basis. Mungkin Anda berargumen bahwa dia kan depannya ini kan delta Z-nya adalah negatif sesuai dengan tujuan kita. Tapi ingat, belakangnya dia ditambah 7/3M. Jadi katakanlah ini adalah minus 1,333 ya. Ditambah 7,3M, berarti kalau 7,3 dibagi 3 itu kan kira-kira 2,3. Berarti misalnya minus 1,3 ditambah 2,3 kali 100 tadi contoh kita. Maka ini masih menghasilkan nilai yang sangat besar. Minus 1,3 ditambah 2.300. Nilainya masih sangat positif. Tidak sesuai dengan tujuan kita. Yang mana tujuan kita adalah melakukan maksimisasi. Maka ini juga sudah pasti tidak akan kita pilih. Nah, bagaimana dengan X2? Anda lihat sekarang, pengurangnya merupakan bilangan negatif M. Nah, ini baru cocok. Karena dia sekarang akan memberikan perubahan fungsi tujuan yang negatif. Disinilah yang kita pilih. Nah, sekarang kalau X2 masuk basis, pasti ada di antara X1, X6, dan X4 yang akan keluar basis. Sekarang kalau ini kita bagi dengan 1/3, maka rasionya adalah 3. Kalau ini kita bagi dengan 5/3, maka rasionya adalah berarti adalah 6/5 atau 1,2 ya. Kalau ini kita bagi dengan 5/3 juga, maka rasionya adalah 9/5, lebih besar. 9/5 kan berarti hampir 2. Maka sudah pasti yang memberikan rasio paling kecil adalah yang di sini, yang nilainya 1,2. Itulah yang kita pilih menjadi variabel yang keluar basis. Maka di sini menjadi pivotnya. Oke, saya hapus. Oke. Oke, kenapa yang tidak bisa dihapus? Oke, ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian? Kini kita sudah mendapatkan pivotnya. Kemudian sekarang tentu saja caranya adalah Anda ingin membuat dia menjadi basis. Maka di sini harus sama dengan 1. Ini sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Maka ini adalah 1, 0, 0. Caranya bagaimana? Kalau dia supaya bisa menjadi 1, tentu saja Anda bagi dengan dirinya sendiri. Atau dalam hal ini berarti kita lakukan perkalian dengan 3/5. Kalau dikalikan 3/5 akan menjadi 1, begitu ya. Kalau ini dikalikan 3/5, 0. Ini akan menjadi minus 3/5, 0. Dikalikan 3/5 adalah berarti minus 4/5 ya. Oke. Ini kalikan 3/5, 3/5. Dikalikan 3/5 adalah 6/5. Dan seterusnya. Nah, di sini ya. Kemudian Anda melakukan OBE untuk yang di bawahnya supaya dia bisa menjadi 0, maka harus Anda tambahkan dengan minus 5/3. Minus 5/3 hubungannya dengan ini apa? Tentu saja adalah min 1 ya. Sangat mudah di sini. Jadi di sini tidak terlalu sulit, atau Anda bisa lakukan sendiri di sini ya, untuk melakukan
proses OBE yang ini. Yang untuk bawahnya pun sama, harus Anda buat sedemikian rupa sehingga nilainya di sini menjadi 0. Oke? Itu adalah cara kita. Sekarang di iterasi yang di sini kita lihat nilai fungsi tujuannya sekarang menjadi, sini kalau 3/5 kita kalikan 4 berarti adalah 12/5, ditambahkan dengan 6/5 adalah 18/5. Ini adalah 0. Ya. Nah, apakah solusi ini sudah optimum? Ingat, permasalahan kita tadi merupakan masalah yang sifatnya adalah minimisasi. Oke? Sekarang yang di sini berarti kita punya variabel non basis adalah X3, kemudian non basis adalah X5, dan non basis adalah X6. Oke? Kalau kita lihat di sini sekarang, ya, bagaimana kalau X5 yang kita masukkan menjadi variabel basis? Tentu saja ini bukan merupakan pilihan yang masuk akal, karena dia ditambahkan bilangan M. Padahal permasalahan kita adalah permasalahan minimisasi. Oke? Kemudian yang di sini, ya, bagaimana kalau X6 juga saya naikkan menjadi variabel basis? Ini juga bukan merupakan opsi yang baik, karena dia ditambah M. Padahal masalah kita adalah masalah minimisasi, sehingga dia akan menghasilkan delta Z yang sifatnya positif. Di keduanya ini, delta Z sifatnya positif. Oke? Sehingga kalau Anda pilih ini tentu saja bukan sebuah solusi yang masuk akal. Nah, tapi kalau kita memilih variabel non basis X3 supaya dia masuk basis, tentu saja ini merupakan solusi yang baik, karena Anda akan mengalami penurunan delta Z. Dan masalah Anda memang masalah minimisasi. Nah, ini merupakan solusi yang masuk akal. Artinya apa? X3 keluar basis. Bagaimana kemudian cara X3 masuk basis? Bagaimana cara kemudian menentukan variabel antara X1, X2, dan X4 yang akan keluar basis? Kita lihat, kalau kita bagi dengan rasio minimum 3/5, kalau kita bagi dengan 1/5, maka dia akan menjadi 25/3, ya, berarti adalah 8, sekian. 6/5 kalau kita bagi dengan minus 3/5, maka dia adalah plus tak hingga, tentu saja. Modal Anda negatif, Anda ingin mencapai sesuatu yang positif. Minus 1 kalau kita bagi dengan 1 adalah 1. Karena ini dia ada 8, maka tentu saja rasio minimumnya adalah ini. Jadi kita pilih sekarang X4 keluar basis, ya. Nah, kalau kita sudah punya pivotnya di sini, berarti sekarang adalah tujuan kita adalah kita membuat yang di sini sama dengan 1, sisanya dia sama dengan 0. Nah, kan di sini sudah 1, berarti kan tidak akan berubah, ya. Tetap 1, 1, 1, 1, min 1, 0. Ini juga sama. Supaya 0, berarti harus Anda tambahkan dengan 3/5. Makanya ini 3/5, karena ini adalah 3/5 Anda kalikan dengan 1, ditambah 0. Dan seterusnya, ya. Ini juga 0 Anda bisa lakukan dengan operasi baris elementer. Nah, dengan cara demikian, sekarang kita sudah mendapatkan tabel 4. Kemudian kita hitung dulu. Berarti 2/5 dikali 4 adalah 8/5. Ditambah 9/5 adalah 17/5. Z sama dengan 17/5. Apakah ini sudah optimal? Kita lihat sekarang. Variabel non basisnya berarti adalah X4, kemudian X5, dan juga X6. Nah, di sini delta Z-nya positif, ini juga sudah pasti positif karena ada bilangan M ini. Ini juga sudah pasti positif. Sehingga dalam hal ini sudah tidak ada lagi atau pengurangan delta Z-nya untuk kasus kita yang minimisasi ini. Sehingga ini sudah merupakan
kondisi yang sifatnya optimal. Sehingga saya mendapatkan nilai optimalnya adalah X1 sama dengan 2/5. Kemudian X2 optimal adalah 9/5. Dan Z yang optimal adalah 17/5. Di sini kemudian saya sudah mendapatkan solusinya. Nah, kira-kira demikian. Ya, jadi di sini sudah Anda lihat bahwa sudah tidak ada lagi faktor M di dalam fungsi tujuannya. Artinya harapan awal kita tadi ingin mencari solusi di mana solusi awal tadi kita tidak ada basis awal yang layaknya sudah terpenuhi, ya. Itu kira-kira demikian. Dan ini kalau kita cari dengan menggunakan software, misalnya software yang klasik begitu ya, menggunakan WinKey-SB, Anda bisa juga mendapatkan solusinya. Di sini Anda dapat ya X1 tadi sama dengan 0,4 atau tadi adalah 2/5. 2/5 kan 0,4 ya. Kemudian ini adalah X2 adalah 1,8. 1,8 ini tidak lain adalah 9/5. Di sini Anda dapatkan nilai Z-nya, di sini tidak dituliskan ya seperti nilai Z-nya, tapi di sini Anda sudah lihat bahwa sudah tidak ada lagi alternatif yang memberikan solusi yang lebih baik. Kira-kira demikian kalau menggunakan Big M. Nah, sekarang untuk permasalahan yang sama bisa juga diselesaikan dengan metode dua fase. Nah, pada prinsipnya dengan dua fase ini adalah tujuan tadi kan kita kan tidak punya solusi basis awal yang layak ya. Nah, bagaimana untuk solusi awalnya itu kita bisa mendapatkan di fase yang pertama. Dan sama seperti Big M tadi, variabel semu itu kan pada akhirnya tidak akan kita pakai, sehingga bagaimana di sini kita bisa menghilangkan variabel semunya tersebut, ya. Jadi yang pertama, supaya variabel semu ini hilang, maka kan saya bisa membuat sebuah fungsi yang fungsinya itu merupakan penjumlahan dari variabel semu, yang mana tujuannya adalah untuk meminimisasi. Gampangnya, supaya variabel semunya ini tidak saya pilih, maka nilainya akan saya nolkan ya di fase yang pertama ini. Ini yang sudah dituliskan di sini. Kalau nilai fungsi tujuannya sama dengan 0, maka variabel semunya sama dengan 0 dan Anda akan mendapatkan solusi basis awal yang layak untuk masalah awalnya atau masalah original. Ya. Begitu pula jika nilai minimum fungsi tujuannya adalah positif, maka paling tidak terdapat satu variabel positif. Dan kalau masalahnya seperti ini tentu saja menjadi solusi yang tidak layak karena masalah kita adalah masalah minimisasi gitu tadi contohnya. Nah, di fase 2 baru kemudian Anda berbicara bagaimana Anda untuk solusi basis layak yang sudah diperoleh di fase 1 tersebut, Anda melakukan proses optimisasi baru kemudian di fase 2 ini untuk permasalahan yang awal tadi. Ya. Jadi ini tabel akhir pada fase 1 akan menjadi tabel awalnya pada fase 2 dengan perubahan fungsi tujuan. Karena kalau di fase 1 tadi fungsi tujuannya adalah untuk variabel semuanya saja. Nah, kalau yang lainnya ini baru kita pakai untuk permasalahan yang lain, ya. Itu kira-kira cara kita menstrukturkan permasalahan untuk metode dua fase ini. Kita coba berikan contohnya supaya konkret. Ini diberikan permasalahan yang sama tadi ya. Z sama dengan 4x1 ditambah x2. Di sini Anda menambahkan pembatas-pembatas. Ini dalam bentuk awal ya. Anda menambahkan pembatas awal. Ini adalah minus x3 tentu saja karena di sini kita punya pembatasnya lebih besar sama dengan ini, kemudian kurang dari sama dengan berarti ditambah x4. Ini minus x3.
Kemudian yang di sini ditambahkan X4. Maka di sini adalah 3X1 ditambah X2 sama dengan 3, 4X1 ditambah 3X2 min X3 dan seterusnya. Ini X1 ditambah 2X2 plus X4 dan seterusnya. Ini bisa Anda lihat kira-kira penjelasannya seperti apa. Nah, ini problemnya juga dia tidak memiliki solusi basis awal yang layak. Dia hanya punya X4 sebagai basis awal yang layak. Maka Anda harus menggunakan beberapa trik, ya. Maka Anda menambahkan variabel semu yang berikutnya. Di sini ada X5, ada X6. Nah, inilah yang kemudian akan masuk ke fase 1. Anda ingin membuat variabel semu yang ada di sini nilainya menjadi minimum supaya tidak kita pilih lagi di fase yang berikutnya. Nah, bagaimana caranya? Tadi saya sampaikan ini di fase yang 1 Anda sekarang fokus ingin meminimumkan dua variabel semu ini. Maka saya meminimumkan X5 dan juga X6. Masing-masing bobotnya sama, yaitu koefisien fungsi tujuannya untuk X5 adalah 1. Kemudian koefisien fungsi tujuan untuk X6 juga bernilai 1. Oke? Itu adalah cara kita untuk melakukan metode dua fase tersebut di fase yang awal. Pembatasnya masih sama dengan yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Jadi pembatas yang di sini Anda gunakan semua untuk fase yang pertama ini. Ya, jadi ini adalah pembatas yang sudah ditambahkan dengan variabel semu baik X3, X4 maupun X5 dan X6. Tapi sekarang fokusnya adalah bagaimana kita melakukan minimisasi variabel semuanya saja. Berarti yang lain bagaimana? Berarti yang lain X1, X2, X3, X4 sekarang J-nya sama dengan 0. Berarti kan ditambah apa berarti? 0X1 ditambah 0X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4. Ya. Kan tadi kita hanya fokus di fase yang satu ini. Kita ingin mendapatkan solusi basis awal yang layak untuk masalah originalnya. Kita menghilangkan variabel semuanya dan Anda meminimasi dari variabel semuanya tersebut. Jadi yang lain Anda sementara anggap 0 terlebih dahulu. Nah, ini cara kita menerjemahkan. Berarti di sini hanya ada X5 dan X6 di koefisien fungsi tujuannya. Maka X5 1, kemudian X6 juga 1. Itu yang ada di koefisien fungsi tujuan yang awal ini. Kemudian yang lain menjadi 0, 0, 0, 0, 0. Dan kalau kita lihat mana yang menjadi basis, ini juga sama dengan metode Big M tadi. Maka ini adalah basis yang pertama, X5 1, 0, 0, X6 adalah 0, 1, 0, dan ini adalah 0, 0, 1. X5, X6 dan X4. Di sini Anda tuliskan kembali 3 1 0 0 1, 3 1 0 0 1, 0 3 dan seterusnya, ya. Nah, oke. Sekarang ya, kita akan menghitung fungsi tujuannya. Kita akan menghitung fungsi tujuannya. Berarti sekarang 1 kita kalikan 3 ditambah 1 dikalikan 6. Maka 3 ditambah 6 akan menjadi 9. Apakah ini sudah optimal? Ingat, tujuan kita adalah membuat W ini menjadi minimum, karena kita ingin menghilangkan dua variabel semu ini. Ini kita ingin buat bahwa ZW untuk variabel semu tersebut sama dengan 0, ya. Tidak kita pilih. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana cara kita mendapatkan baris C bar-nya dulu. Ini pun sama tentu saja, ya. Maka yang di sini adalah 0. Ini bagaimana saya dapatkan 7 yang disorot ini saya tuliskan. Maka ini 0. Kemudian vektor 1 1 0 saya kalikan dengan yang bersesuaian di dalamnya, yaitu tadi adalah 3 4 1. Maka di sini adalah 1
dikalikan 3, 3. 1 dikalikan 4 adalah 4. Maka 3 kalau saya tambahkan dengan 4 akan menjadi 7. 0 kalau saya kurangkan dengan 7 adalah menjadi min 7. Itu sama dengan metode simplex dalam bentuk tabel ya, jangan dilupakan. Ini pun sama. Berarti kalau yang di sini adalah 0, kita kurangkan dengan 1 ditambah 3, 4 gitu ya. Maka adalah min 4. Ini kalau 1 kali 0, 0. 1 dikalikan min 1 adalah plus 1. Ya, maka di sini min 1 ya. 1 dikalikan min 1 adalah min 1. Maka 0 dikurangi min 1 adalah plus 1. Dan seterusnya. Ini adalah 0, 0, 0. Sekarang kita lihat di sini basisnya adalah X5, X6 dan juga X4. Maka ini adalah non basis. Ini non basis, ini juga non basis. Nah, kita lihat sekarang. Apakah ada 3 variabel non basis ini yang berpeluang naik menjadi variabel basis? Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau X1 yang kita masukkan, maka dia akan berkurang 7. Kalau X2 yang kita masukkan akan berkurang 4. Kalau X3 yang kita masukkan akan bertambah 1. Maka sudah pasti ini tidak akan kita pilih. Karena tujuan kita adalah tujuannya minimisasi. Maka yang kita bandingkan adalah X1 dan X2 nya saja, yang memberikan delta Z-nya yang negatif. Kalau yang di sini yang kita pilih, maka dia akan minus 7. Ini minus 4. Tentu saja kita memilih yang ini. Karena memberikan pengurangan Z-nya yang lebih besar daripada kalau X2 yang saya masukkan menjadi variabel basis. Bagaimana kemudian memilih yang keluar basis? Kita pilih dengan rasio minimum. Kalau kita bagi 3, maka dia sama dengan 1. Kalau saya bagi 4, akan sama dengan 1,5. Kalau saya bagi 1 sama dengan 4, maka sudah pasti di sini yang saya pilih. Dan kemudian sama seperti pada saat metode simplex, maka Anda membuat ini 1, yang lain 0. Ini 1, 0, 0. Bagaimana cara membuat dia 1? Maka kita bagi dengan dirinya sendiri. Berarti dia adalah 1, sepertiga, 0, 0, sepertiga, 0, 1. Ya, sama kan? 1, sepertiga, 0, 0, sepertiga, 1, dan seterusnya ya. Ini tidak saya bahas lagi. Anda bisa gunakan operasi baris elementer. Sekarang kalau kita lihat di tabel 2, masih kita berada di fase 1. Kalau kita lihat di sini, berapa kemudian nilai fungsi tujuan dari tadi, ingat tujuan kita adalah membuat ini 0. Apakah sudah tercapai? Ya, belum ya. Di sini kita lihat bahwa sekarang kita lihat bahwa di sini kalau kita kalikan 0 dengan 1, 0. Kita kalikan 1 dengan 2 adalah 2. Berarti sekarang fungsi tujuan kita di iterasi yang sekarang nilainya adalah 2. Kalau kita lihat sekarang X2 non basis, X3 non basis, dan X5 non basis ya. Oke. Kalau X5 dan X3 yang kita masukkan tidak mungkin, karena masalah kita adalah masalah minimisasi. Justru kalau kita masukkan kedua variabel tersebut atau salah satunya, Z Anda akan bertambah besar. Ini kan tidak sesuai harapan. Justru Anda ingin mengecilkan, karena masalahnya adalah Anda ingin meminimumkan. Maka yang masuk akal adalah Anda memasukkan X2 sebagai variabel basis sekarang. Karena Anda akan mendapatkan delta Z yang nilainya negatif gitu ya. Artinya apa? Pengurangan delta Z-nya cukup besar. Oke? Sekarang kalau dia masuk basis karena delta Z-nya adalah negatif, maka maka siapa yang harus keluar? 1 kalau kita bagi dengan sepertiga, dia adalah menjadi 3.
2 kalau kita bagi dengan 5/3, maka akan menjadi 6/5 atau 1,2. 3 kalau kita bagi dengan 5/3 akan menjadi 10/5. Ya, 9/5, sorry. Atau 2, sekian. Maka sudah pasti yang kita pilih adalah ini. Kan tadi adalah 3, 1,2, ini 2, sekian. Ini adalah 1,2, kita pilih, dia keluar basis. Maka ini menjadi pivot. Maka sama dengan operasi baris elementer. Di sini Anda mana tadi? Salah saya. Ini ya. Ini. Maka ini pada pivotnya tadi akan menjadi 1, ini 0, 0. Ya, Anda lihat ini 1, ini 0, ini juga 0. Ini juga 0 juga. Nah, kita lihat sekarang di tabel 3 di fase 1 sudah seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang nilai konstantanya begitu ya, 3/5, 6/5, 1, 0. Kalau kita kalikan adalah 0 kalikan 3/5, 0 ditambahkan 6/5, kemudian dijumlahkan, 0 dikalikan 1 akan menjadi 0. Maka di sini kita sudah mendapatkan nilai yang optimal, gitu ya. Nilai yang optimal. Dan tadi saya bilang bahwa tabel akhir pada fase 1 menjadi tabel awal pada fase 2. Artinya Anda sudah mendapatkan solusi basis awal yang layak. Anda sudah mendapatkan solusi basis awal yang layak, yaitu apa sekarang? Apakah ini basis sekarang S1? Ya. 1, 0, 0. Apakah S2 basis? Basis juga. Artinya saya sudah mendapatkan solusi basis. Begitu pula X4 merupakan solusi basis juga. Artinya tujuan kita sudah terpenuhi. Sekarang bagaimana kemudian kita mengkonversikan nilai ini? X5 dan X4 sudah tidak perlu kita anggap lagi. Ya. Karena di sini sudah tercapai tujuan kita, membuat mereka sama dengan 0. Maka kita mengkonversi sekarang ya. Adalah 1, 0, 1/5. Yang ini 1, 0, 1/5, 0. Kemudian 0, 1 min 3/5, 0. 0, 1 min 3/5, 0. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Konstantanya adalah 3/5, 6/5, 1. 3/5, 6/5, 1. Nah, kalau Anda lihat sekarang, mana yang menjadi variabel basis? Tentu saja di sini sudah jelas X1, X2, S4. Sekarang adalah X3 yang menjadi variabel non basis. Bagaimana sekarang? Apakah ini sudah optimum? Ingat, permasalahan original kita tadi juga merupakan permasalahan minimisasi. Nah, sekarang kita lihat sekarang fungsi tujuan di tahap ini. Ini adalah 4, kita kalikan dengan 3/5 adalah 12/5, ditambahkan dengan 1 dikalikan 6/5 adalah 6/5, total menjadi 18/5. Ya. Nah, variabel yang non basis ini ternyata masih memberikan delta Z yang negatif. Padahal masalah kita tadi adalah masalah minimisasi. Maka tentu saja ini dapat kita pilih. Dia menjadi variabel yang masuk basis. Dan mana kemudian variabel yang keluar basis? Kalau 3/5 kita bagi dengan 1/5, maka dia akan menjadi 25/3 atau 8, sekian. 6/5 kita bagi dengan 3/5 akan menjadi plus tak hingga. Karena modal Anda negatif, minus 3/5, Anda ingin mencapai sesuatu yang positif, yaitu 6/5. 1 kita bagi 1 adalah 1, maka ini yang kita pilih. Ya. Maka sekarang X3 masuk basis di sini, dan ini menjadi 1, 0, 0. Ya. Maka ini menjadi 1, 0, 0. Dengan operasi baris elementer, ini menjadi 0 juga harus. Nah, kita lihat sekarang nilai dari tabel kita yang dibilangnya sudah optimal. Nilai berapa? 2/5 kalau kita kalikan 4,
nilainya adalah 8/5 ditambah 9/5 menjadi 17/5. Dan kita lihat sekarang yang non basisnya ya. Ini seharusnya X3 ya, yang di sini. Yang di sini adalah iya betulnya harusnya S3. Ini salah, harusnya dari sini. Ya. S4 adalah non basis. Apakah masih bisa kita pilih? Tentu saja tidak. Karena di sini Anda lihat dia delta Z-nya sudah positif. Padahal masalah kita adalah masalah minimisasi, sehingga ini pun tidak perlu kita lakukan lagi sekarang, ya. Nah, sekarang dengan cara demikian kita sudah mendapatkan solusi yang optimalnya, sama seperti dengan metode Big M tadi. X1 sama dengan 2/5, X1 optimal, X2 optimal sama dengan 9/5, Z-nya sama dengan 17/5. Ya. Itu adalah cara kita mendapatkan solusi optimalnya. Nah, kemudian kalau sini kemudian yang terakhir ya. Jadi kita tadi sudah mempelajari dengan metode Big M. Kemudian Anda sudah mempelajari juga dengan metode 2 fase. Silahkan dipahami konsep yang sudah saya berikan. Tapi mengenai teknisnya, mengenai latihannya tentu saja Anda harus banyak latihan, terutama yang terkait dengan operasi baris elementer, karena kalau tidak akan sulit sekali. Nah, sekarang kita punya beberapa permasalahan di dalam pemrograman linier, ya. Yang pertama, bagaimana kalau dengan metode Big M ini pada saat kondisi sudah optimal ternyata ada satu atau lebih variabel semu yang tetap sebagai variabel basis, ya. Ini adalah sebuah permasalahan yang tidak layak. Nanti Anda lihat. Begitu pula kalau pada metode 2 fase fungsi tujuannya adalah positif ya, di mana adalah satu atau lebih variabel semu menjadi basis. Ini juga tidak layak. Karena apa? Tujuan kita pada fase 1 ini kita ingin meminimumkan W-nya tadi yang dia merupakan fungsi tujuan dari variabel semu menjadi bernilai 0. Kalau dia masih positif, artinya lebih besar dari 0, tentu saja tujuannya menjadi tidak terpenuhi lagi. Nah, kalau ini pun sama. Pada metode Big M tadi, kita berharap di hasil akhirnya tadi tidak ada lagi faktor M di dalam hasil fungsi tujuan kita. Jadi Z-nya misalnya katakanlah tadi mengandung 3 plus 9M begitu ya. Kita tidak mengharapkan yang demikian, hanya ada 3 saja gitu misalnya. Nah, ini terjadi jika apa? Terjadi kan jika konstanta yang Anda hasilkan di ruas kanan tersebut masih Anda kalikan dengan variabel basisnya di iterasinya tersebut. Nah, ini pun terjadi demikian. Nah, kita tidak mengharapkan kondisi-kondisi yang demikian. Nah, contohnya bagaimana? Kalau saya sekarang memiliki masalah pemrograman linear yang sekarang ya. Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2, 2x1 ditambah x2, berarti ini adalah karena dia kurang dari sama dengan pasti plus x3 begitu ya. Jadi Anda tambahkan dengan x3 di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini 3x1 plus 4x2 ini adalah min x4 ya. Oke. Sekarang pertanyaannya apakah mana variabel basisnya? Variabel basisnya hanya ada yang di sini. X3. X3 nilainya adalah 1, 0. Sementara kalau kita X4 di sini dia bukan variabel basis karena nilainya adalah 0, min 1. Apalagi kalau kita berbicara X1 ya. Kalau X1 tentu saja nilainya dengan jelas terlihat adalah 2, 3. Kalau X2 adalah 1, 4 ya. Maka hanya ini yang menjadi variabel basis. Padahal salah satu syarat bentuk standar itu adalah setiap persamaan memiliki variabel basis ya. Saya ulang. Salah satu syarat dari bentuk standar di dalam masalah pemrograman linear itu setiap persamaan harus memiliki tepat satu variabel basis.
Nah, maka di sini kita menambahkan satu variabel basis lagi, yaitu x5. Di sini kalau kita tambahkan tadi x5, maka vektornya bisa saya tuliskan adalah 0, 1. Maka kalau bentuknya jelas ya, dia memang merupakan variabel basis. Nah, tetapi sekarang kalau kita kemudian selesaikan dengan metode Big M, jadi kalau dengan metode Big M tadi kan tujuan kita adalah bagaimana kita ingin gampangnya ini tuh anak bawang kalau dalam permainan sepak bola, jadi Anda mengacuhkan dia. Nah, masalah dia kan adalah masalah maksimisasi. Kalau masalah maksimisasi, supaya dia diacuhkan, tentu saja kita berikan penalti berupa bilangan yang sangat negatif ya, atau bilangan yang kecil sekali, sehingga dia akan melakukan discouraging atau tidak mendorong Z itu tercapai. Kalau masalahnya adalah masalah maksimisasi, sehingga kita berikan dia sekarang nilai koefisien fungsi tujuan atau koefisien biayanya tersebut menjadi minus M kalau untuk kasus kita ini. Nah, dengan demikian kemudian kita menuliskan ini, kalau kita tuliskan di dalam tabel simpleknya, ini adalah 32 min M, ini pun sama 32 min M. Anda lihat di sini X3 dan juga X4 dia tidak memiliki ya. Dia tidak memiliki koefisien fungsi tujuan, kita tuliskan dengan 0. Kemudian ini konstanta ruas kanannya 2 dan 12, ini 2. Ini kemudian 12. Kemudian yang di sini adalah 2 1 1 2 1 1 0 0. Ini sama 2 1 1 0 0. Kemudian di sini adalah 3 4 ya. 3 4 0 min 1 1 0 min 1 1 12 dan seterusnya. Nah, mana yang menjadi basis di sini adalah X3 yang nilainya X3 tersebut adalah 1 0, kemudian X5 di sini adalah 0 1. Adalah koefisien fungsi tujuannya kita ambil dari koefisien fungsi tujuan basis ya, CB maksudnya. Ini adalah X3 0, X5 min M. Bagaimana Anda mendapatkan ini? Maka tentu saja ini adalah 3 ya. Kita kurangkan dengan 2 dikali 0 0, 3 dikali min M adalah min M. 3 dikurangi minus 3M adalah 3 plus 3M. Dan yang di sini Anda bisa lihat juga cara seperti apa. Untuk iterasi yang pertama ini kita dapatkan bahwa fungsi tujuannya sejumlah 0 ditambah min 12M, berarti min 12M-nya. Padahal masalah kita adalah masalah maksimisasi. Nah, kita lihat sekarang mana saja variabel kemudian yang menjadi non basis. Yang menjadi non basis di sini berarti kan adalah X1, X2, kemudian juga X4. Kalau X4 yang kita masukkan, tentu saja ini tidak masuk akal. Karena permasalahan kita adalah masalah maksimisasi. Padahal kan kita ingin memperbesar fungsi tujuan. Di sini malah delta Z-nya bilangan yang sangat kecil sekali, ya. Artinya fungsi tujuan Anda justru akan menjadi makin kecil. Nah, kalau yang di sini, oke, mana yang kita pilih? Tentu saja yang mengandung positif M yang paling besar. Ibaratnya tadi, kalau yang ini berarti adalah, kalau M-nya 100, berarti ini adalah 3 plus 300 atau 303. Ini adalah 2 plus 400 atau 402. 303 dengan 402 tentu saja kita akan memilih kasus yang 402 karena permasalahan kita adalah permasalahan maksimisasi. Nah, dengan cara demikian kemudian berarti dia akan masuk basis. Mana yang keluar basis? 2 kalau kita bagi dengan 1 akan menjadi 2. 12 kalau kita bagi dengan 4 maka akan menjadi 3. Maka yang memenuhi aturan rasio minimum di sini adalah kalau Anda mengeluarkan X3 menjadi variabel non basis sekarang. Maka ini menjadi pivotnya. Ini adalah 1, adalah 0. Ya.
Tadi X2, ada X5. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi kemudian ya. Sekarang permasalahan kita sekarang kita dapatkan kemudian di sini solusi pada iterasi ini berarti adalah 0, 0 dikalikan 2 ditambah minus M dikalikan 4 adalah ini kenapa dia X4 adalah 0. Ini min 4M ya harusnya. Z-nya adalah min 4M saja di sini ya. Kalau kita lihat sekarang mana yang menjadi basis adalah X4 ya. Ini tadi kita ubah harus menjadi 1, ini menjadi 0, 1 0. Kemudian ini berarti sekarang non basisnya adalah X1, X2 gitu ya. Ini bukan X4 ya. Ini X2 berarti ya. Iya betul, ini adalah X2 karena tadi di sini harusnya CB-nya dia menjadi 2 ya. CB-nya adalah 2. Sekarang kalau kita lihat berarti kalau 2 memang betul ya. Ini saya koreksi. Ya, berarti kalau seperti itu betul. Berarti ini adalah kalau ini menjadi 2 ya. Berarti 2 kita kalikan 2 adalah 4. 4 kita kurangkan dengan 4 kita tambahkan dengan 4. Min 4M akan menjadi 4 min 4M. Gitu ya. Sekarang kalau kita lihat di sini berarti ini adalah X2 tadi ya. Ini X2. Maka yang menjadi ini bukan berarti, maka yang menjadi non basis adalah X1, kemudian X3 dan X4. Oke. Kalau kita lihat sekarang, solusinya ini di tabelnya dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Mengapa? Ini delta Z-nya min 4M. Itu ya. Ini delta Z-nya juga min 4M. Artinya sama-sama merupakan, ini min M ya maksud saya, min M, min 4M sama-sama merupakan bilangan besar begitu ya, yang negatif. Ini juga sama. Artinya delta Z-nya itu negatif sekali ya. Padahal masalah kita adalah masalah maksimisasi. Sehingga tidak bisa ada variabel non basis yaitu X1, X3 atau X4 yang bisa menjadi variabel basis. Nah, itu permasalahan kita sekarang. Padahal ya, kalau kita lihat sekarang di iterasi yang optimal ini masih ada variabel semu yang dia berada menjadi variabel basis. Makanya Z-nya masih mengandung min 4M-nya tadi. Ini merupakan solusi yang tidak layak seperti yang tadi sudah kita bahas di sini. Pada saat di tabel optimalnya ada satu atau lebih variabel semu yang tetap sebagai variabel basis, maka dia merupakan solusi yang tidak layak. Ini Anda lihat ya, di sini salah satu dari variabel semunya X5 tetap sebagai variabel basis. Di sini maka Z-nya tetap mengandung bilangan M-nya dan ini merupakan solusi yang tidak layak. Saya kira demikian untuk kuliah yang sekarang. Jadi saya tadi sudah menjelaskan mengenai kondisi di mana dalam permasalahan program linear itu juga dimungkinkan tidak terdapat solusi basis awal yang layak, sehingga Anda harus mengatasinya dengan menambah variabel semu. Kemudian Anda bisa menggunakan dua buah metode. Yang pertama adalah Big M, yang kedua adalah dua fase. Mengenai teknisnya, bagaimana terutama mempelajari OBE-nya, tentu saja Anda harus latihan dengan konsep yang sama pada kuliah minggu ketiga dan juga keempat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.